Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, berikut ini adalah seri pendalaman materi yang keenam tentang latar sosial dalam teks fiksi. Materi ini sebagai penambah pengetahuan ilmu kebahasaan bagi siswa SMA, SMK, atau sederajat agar siap menghadapi TKA. Apa itu latar sosial dalam teks sastra? Latar sosial adalah gambaran tentang kondisi sosial masyarakat yang menjadi latar belakang dalam sebuah cerita atau karya sastra. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial seperti adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta status sosial para tokoh. Hal yang termasuk latar sosial adalah yang pertama keadaan kehidupan sosial masyarakat, baik masyarakat miskin, menengah, atau kaya. Yang kedua adat istiadat dan tradisi yang berlaku. Yang ketiga kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Yang keempat pandangan hidup dan cara berpikir masyarakat. Yang kelima bahasa dan dialek yang digunakan. Yang keenam status sosial para tokoh. Yang ketujuh pekerjaan dan mata pencaharian. Dan yang terakhir adalah sistem nilai yang dianut dalam masyarakat. Jenis latar sosial yang pertama, latar sosial budaya. Latar sosial budaya menggambarkan kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap suatu masyarakat. Yang kedua, latar sosial ekonomi. Latar ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat termasuk tingkat kesejahteraan, jenis pekerjaan, dan kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, latar sosial politik. Latar sosial politik menggambarkan situasi politik, sistem pemerintahan, dan kondisi sosial politik yang melatar belakangi cerita. 4. Latar sosial pendidikan. Jenis latar ini menggambarkan kondisi pendidikan dalam masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan, dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Yang kelima, latar sosial agama. Latar sosial agama menggambarkan kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk keyakinan, ritual keagamaan, dan pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu fungsi latar sosial? Yang pertama, membangun suasana dan atmosfer cerita. Latar sosial berperan penting dalam menciptakan suasana dan atmosfer yang mendukung jalannya cerita. Yang kedua, memperkuat karakterisasi tokoh. Latar sosial membantu pembaca memahami latar belakang, motivasi, dan perilaku para tokoh. Yang ketiga, mendukung tema dan amanat cerita. Seringkali latar sosial dipilih pengarang untuk mendukung tema dan amanat yang ingin disampaikan. Yang keempat, memberikan informasi kultural dan historis. Latar sosial dapat menjadi sarana bagi pengarang untuk memberikan informasi tentang budaya, sejarah, dan kondisi sosial pada masa tertentu. Yang kelima, menciptakan konflik. Perbedaan latar sosial antar tokoh atau antara tokoh dengan lingkungannya seringkali menjadi sumber konflik dalam cerita. Yang keenam, memperkuat realisme cerita. Dengan menggambarkan latar sosial secara detail dan akurat, pengarang dapat menciptakan dunia fiksi yang terasa nyata dan dapat dipercaya. Latihan yang pertama, cermati teks fiksi berikut ini. Karena adanya anggapan seperti itu, serintil digembleng menjadi ronggeng oleh Kartarja. Sebagai awalan, serintil mandi kembang di depan cungkup makam Ki Seja Menggala. Pada tahapan lain, serintil melakukan ritual buka kelambu. Sumber novel Ronggeng, buku Faruk karya Ahmad Tohari. Jenis latar sosial teks di atas adalah A. Latar sosial budaya, B. Latar sosial ekonomi, C. Latar sosial politik, D. Latar sosial pendidikan, E. Latar sosial agama. Kunci jawaban A, yakni latar sosial budaya. Kutipan teks ini menggambarkan latar sosial budaya yang kental adalah kehidupan masyarakat pedesaan Jawa dengan tradisi ronggeng dan kepercayaan mistisnya. Yang kedua, cermati teks fiksi berikut ini. Mereka hidup dalam komunitas tambang di Belitung, di mana pendidikan hanya tersedia bagi anak-anak pegawai negeri timah yang memiliki pangkat. Fasilitas yang memadai pun hanya bisa diakses oleh orang-orang dengan kelas sosial tertentu.
Sumber novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Jenis latar sosial teks di atas adalah latar sosial budaya, B. latar sosial ekonomi, C. latar sosial politik, D. latar sosial pendidikan, E. latar sosial agama. Kunci jawaban B yakni latar sosial ekonomi. Kutipan novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung sebagai penambang timah dengan kondisi ekonomi yang sulit. Nomor 3, cermati teks berikut ini. Lulus dengan prestasi tinggi, Minke menyadari bahwa kehidupannya sebagai keturunan priai membuatnya lebih dihormati dibanding pribumi lain. Di sisi lain, ia juga menyadari ketidakadilan sosial dan rasionalis terhadap yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sumber novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Jenis latar sosial di atas adalah teks di atas adalah A. latar sosial budaya, B. latar sosial ekonomi, C. latar sosial politik, D. latar sosial pendidikan, E. latar sosial agama. Kunci jawaban C yaitu latar sosial politik. Kutipan novel ini berlatar belakang masa kolonial Belanda dengan segala ketimpangan sosial dan politiknya. 4. Cermati teks puisi berikut ini. Pada awal ia mondok, Alim merasa berat hati karena sebenarnya ia ingin menempuh pendidikan di ITB dan merasa mondok di pesantren hanya akan menghambat cita-citanya. Namun ia teringat kalimat dari pemimpin pondok yaitu Kiai Rais yang mengucapkan menjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalimat ini pun menjadi tonggaknya untuk tetap semangat mewujudkan cita-citanya. Sumber novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Jenis latar sosial teks di atas adalah A. latar sosial budaya, B. latar sosial ekonomi, C. latar sosial politik, D. latar sosial pendidikan, E. latar sosial agama. Kunci jawaban D. latar sosial pendidikan. Kutipan novel ini menggambarkan kondisi pendidikan dalam masyarakat termasuk akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan, dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, cermati teks fiksi berikut ini. Fahri adalah sosok yang sederhana, berakhlak baik, dan sangat taat pada ajaran Islam. Sehari-hari ia berusaha meneladani Rasulullah dalam semua tindak tanduknya, baik dalam bertetangga, berinteraksi dengan lawan jenis, maupun dengan sesama muslim dan non-muslim. Sumber novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Jenis latar sosial teks di atas adalah A. latar sosial budaya, B. latar sosial ekonomi, C. latar sosial politik, D. latar sosial pendidikan, E. latar sosial agama. Kunci jawaban E. Kutipan novel ini menggambarkan ketuhanan tokoh Fahri dalam menjalankan ajaran agama. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Meski sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.